Pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kami butuh Tuhan dan kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Tanpa Tuhan maka kami tidak dapat melakukan banyak hal dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada dan berkumpul di dalam rumah Tuhan, telah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman kami. Dan kini saatnya bagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang akan menjamah hati dan pikiran setiap kami, terlebih khusus hamba-Mu, sehingga setiap kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Sepertinya terdengar ada suara hujan di luar tadi ya. Haleluya. Dan saya percaya walaupun hujan di luar kita tetap bersuka cita. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Madya Jeffrey Daniel Pham. Dan saya melayani di GBI Shalom Tanjung Priuk yang digembalakan oleh salah satu dewan pendiri GBI yaitu Bapak Pendeta Yori Tasik. Saya berkeluarga, istri saya orang Batak, Boru Simanjuntak, anak kami 3 orang. Anak saya yang pertama perempuan, usianya 20 tahun, kuliah sudah semester 6, jurusan bisnis, bersama dengan adiknya perempuan juga, usianya 18 tahun, kuliah jurusan visual arts. Mereka berdua kuliah di University of British Columbia di Vancouver, Kanada. Dan anak saya yang ketiga laki-laki, usia 14 tahun, sekolah kelas 3 SMP ya di Penabur, Kelapa Gading. Sehari-hari saya sebagai hamba Tuhan juga Tuhan percayakan menjadi pengusaha bersama dengan istri, dan kami juga melalui banyak hal dalam hidup ya. Nanti mungkin saya akan selipkan sedikit kesaksian kehidupan saya di dalam khotbah saya. Hari ini saya akan sampaikan khotbah yang saya beri judul doa dan pujian yang mengubahkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir di sini tadi ketika mengangkat pujian dan juga ada doa-doa yang disebutkan, kita berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita inginkan selalu lebih baik. Percuma kalau kita berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan, tetapi doa dan pujian yang kita naikkan tidak membawa sesuatu yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih besar dalam hidup kita. Ya, saya percaya juga bahwa kita itu pujian yang baik kepada Tuhan, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan bukan karena kita mendengar atau kita membaca dan kita menyanyikan sesuai dengan lirik lagu yang sesuai dengan isi hati kita. Misalnya kita menyanyi lagu tadi, kita perlu Tuhan di setiap jalan kita, lalu kita merasakan bahwa kita sedang mengalami persoalan yang berat, dan ini sepertinya lagunya sesuai dengan keadaan kondisi yang sedang saya hadapi, dan kita menangis, dan ya karena lirik itu, ya itu juga gak salah. Tetapi saya percaya pujian dan penyembahan kita, bahkan kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan karena kita mau setor muka sama Bapak Gembala, ya betul ya Bapak Ibu ya. Jadi punya motivasi yang benar dulu di hadapan Tuhan, maka semua yang kita lakukan melalui setiap doa dan pujian kita naikkan kepada Tuhan, agar Tuhan disenangkan, dan saya percaya ada perkara besar yang saudara akan alami ketika saudara pulang dari tempat ini. Amin. Buktinya apa? Tadi ibu yang kesaksian ya dihindarkan dari ular ya. Coba kalau ibu pegang kirain karet katanya ya. Wah, ternyata ular bisa kelihatan seperti karet ban mungkin begitu ya. Iya, lain kali ibu jangan iseng gitu juga ya. Ada yang di pinggir jalan gak jelas gitu jangan pegang. Ya memang di daerah sana mungkin karena masih banyak hutan jadi sehingga banyak ular. Ya, hari ini kita akan lihat doa dan pujian yang mengubahkan itu yang seperti apa. Saya percaya yang pertama, doa dan pujian yang mengubahkan itu adalah doa dan pujian yang dinaikkan dengan tulus di hadapan Tuhan. A sincere prayer. Segala sesuatu yang tulus itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang hari ini dengan tujuan yang lain, bukan hanya sekedar ketulusan untuk datang beribadah kepada Tuhan, saya percaya ibadah saudara akan sia-sia.
Kita melayani Tuhan setiap hari Minggu untuk apa? Kalau tidak punya ketulusan, tetapi kalau kita melayani karena kita ingin sesuatu yang lebih daripada itu, sekedar popularitas, ingin mendapatkan amplop dan lain sebagainya, maka pelayanan kita di hadapan Tuhan tidak akan berkenan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, maka saya percaya kita akan mengalami perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ya, saya undang kita baca ganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Saya mulai ayat 41, Bapak Ibu ayat 42, kita ganti-gantian sampai ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Silakan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu tahu cerita ini, bagaimana seorang janda yang miskin pada saat itu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam bait Allah, waktu itu sedang ibadah dan orang-orang maju membawa persembahan mereka ke depan dan mereka memasukkannya ke dalam peti persembahan. Nah, sepertinya ya Bapak Ibu Saudara, setiap persembahan yang diberikan oleh semua orang dan masing-masing yang maju ke depan itu dapat dilihat dengan jelas. Buktinya dikatakan orang yang banyak uang, yang kaya memberikan dalam jumlah yang besar. Bahkan dikatakan janda yang miskin ini dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, berarti kelihatan. Enggak kayak di sini ataupun di gereja biasanya kan masukin tidak kelihatan. Nah, sepertinya ini terlihat. Apa yang diberikan bukan lagi merupakan rahasia karena diketahui jumlahnya. Nah, semua orang yang ada di sekitar itu dapat melihat berapa banyak atau seberapa sedikit uang yang dimasukkan. Ya, tentu saja orang-orang yang di sekitar itu bukanlah satu-satunya orang yang melihat. Di situ ada Yesus sendiri yang juga memperhatikan setiap orang yang maju. Lalu Yesus panggil murid-muridnya dan dia berkata bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Kenapa? Ayat 44 menjawabnya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya 2 peser, yaitu 1 duit itu adalah penghasilan dari apa yang dihasilkan untuk menafkahi hidupnya bagi seorang janda ini. Tetapi lihat saudara, dia berikan semuanya buat Tuhan. Bagi orang kaya untuk memberi, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan tentu gampang. Tetapi bagi orang yang berkekurangan seperti janda yang miskin ini, dia tidak hitung-hitungan, dia memberikan semua yang dia punya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat hati daripada janda yang miskin tersebut. Yesus tahu pengorbanannya yang dilakukan oleh seorang janda yang miskin ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga sedang melihat hati kita. Kita nggak bisa palsuin di depan Tuhan. Kita mungkin bisa memalsukannya di hadapan orang lain karena orang manusia melihat apa yang terlihat, betul ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat kepada setiap hati dan motivasi kita. Tuhan tidak akan bisa dibodohi dengan manipulasi kita sebagai manusia. Ada banyak orang yang datang melayani dan beribadah kepada Tuhan penuh dengan kepalsuan. Tetapi hari ini pastikan setiap pujian, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan betul-betul keluar tulus dari dalam hati kita. Jadi kalau nyanyi, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, harus betul-betul sungguh-sungguh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Karena betul-betul kita
bukan hanya imani, tetapi kita mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berdoa, dan kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, tetapi betul-betul kita nyanyikan dan kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan karena Tuhan, aku betul-betul mengalami kasih-Mu di dalam kehidupanku. Nah saudara, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat motivasi kita. Ini Ezra ini kawan di Geraha Bethel. Dia tahu saya adalah pengurus di Departemen Pemuda dan Anak sebagai bendahara. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan ada banyak orang yang ada dan terlibat untuk motivasi-motivasi yang sebenarnya enggak tulus di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang berbicara demi melayani Tuhan. Kalau di anak muda demi melayani generasi. Padahal sebenarnya hanya untuk tujuan dan kepentingan dirinya sendiri. Kita lupa bahwa melayani Tuhan adalah bentuk bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sincerity is moral truth. Seorang bernama George Henry Lewis berkata tentang ini, bahwa ketulusan adalah kebenaran moral yang sesungguhnya. Saya selalu bilang, kenapa saya mau jadi hamba Tuhan? Saya jadi pejabat di Gereja Bethel Indonesia dari tahun 2008. Saya menjadi jemaat GBI dari tahun 2001 ketika saya menikah dengan istri saya. Karena saya punya latar belakang, saya aktif di gereja dari remaja pemuda, tetapi di gereja Protestan. Karena saya lahir besar di Sorong, di Papua. Dari kecil mama saya majelis di gereja dan kami aktif dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Ketika pindah dari Papua, lulus SMP, pindah di Jakarta, saya bergabung dengan gereja Protestan yang ada di sini, di daerah, dulu saya tinggal di daerah Keranggan, Bapak Ibu Saudara, tahu ya? Dulu Keranggan mah belum seperti sekarang, jalan raya alternatif nggak macet kayak sekarang, dulu masih jalan tanah merah. Kita harus lewat Pondok Rangon ya, atau Munjul Cibubur, atau lewat ujung aspal. Ujung aspal aja itu dulu dibilang tempat jin buang anak. Ya, tapi kalau sekarang macetnya minta ampun. Ya, jadi dulu kami gereja di situ. Mama saya pun jadi majelis juga. Lalu ketika saya sempat pacaran dengan istri saya, dialah yang bawa saya ke Gereja Bethel Indonesia. Karena kalau pacar yang ngajak ke gereja, kita nggak bisa nolak, Bapak Ibu. Ya, nanti dia ngambek. Ya, di mana saya ketemu dengan istri saya di tempat saya bekerja. Saya bekerja dari usia 19 tahun. Saya dulu sempat kuliah ketika lulus SMA, dulu saya sekolah di SMA 99 di Cibubur. Kita dulu bilangnya namanya sekutu, ya, 100 kurang 1, 99. Saya sempat kuliah karena mimpi saya mau jadi seorang arsitek. Saya kuliah di sini, YAI, Universitas Persada Indonesia jurusan arsitektur. Tetapi saya nggak bisa nerusin kuliah saya harus keluar di semester yang kedua, nggak bisa nerusin, nggak punya uang. Kenapa? Karena pada saat itu papa saya udah ninggalin mami dan ninggalin kami anak-anak, dia punya wanita lain. Kakak saya lagi kuliah di Pajajaran Bandung, adik saya 2 orang perempuan lagi sekolah SMA dan SMP. Dan saya sebagai anak laki-laki satu-satunya harus tinggalkan mimpi saya menjadi arsitek, saya harus ambil tanggung jawab seorang ayah. Usia 19 tahun saya harus bekerja. Tinggal di Keranggan, akhirnya saya dari berbagai banyak lamaran, saya diterima menjadi karyawan di perusahaan di Tubagus Angke. Tahu Bapak Ibu, di Jelambar. Bayangkan tinggal di Keranggan, kerja di Jelambar Angke situ ya. Lalu menjadi seorang sales di perusahaan ekspedisi. Kerjaannya angkat telepon, buka yellow page, menawarkan jasa pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia untuk perusahaan-perusahaan. Bayangkan usia 19 tahun, belum pernah kerja, ya, tetapi karena situasi kondisi memaksa untuk kerja, kalau enggak ya enggak mau makan apa kita kan gitu ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri tetap bekerja. Singkat cerita di tahun ketiga saya diangkat menjadi manajer sales atau marketing di kantor itu karena saya melakukan penjualan terbanyak dari nggak tahu apa-apa, tapi saya percaya Matius 6 ayat 33 bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan semua akan ditambahkan. Dan saya tetap setia dan percaya Tuhan punya rencana dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Di tahun ketiga dibukalah lowongan, masuklah pelamar pertama seorang wanita. Ketika dia datang ke kantor itu saya udah lihat dari jauh, boleh juga ya nih cewek. Ya, ketika di interview lalu dia pulang, bos panggil saya, Jeffrey gimana, kita terima enggak?
Ketika dia bilang begitu karena saya pikir, boleh nih, oke bos terima aja. Jadi anak buah saya. Singkat cerita saya deketin ya, dan akhirnya dia bilang dia mau pacaran tapi mau menikah. Artinya dia bilang iya mau gitu ya. Pendekatannya nggak sia-sia gitu loh Bapak Ibu. Karena ada banyak anak muda PMDK. PMDK itu pendekatan mulu dapat kagak. Ya. Ya akhirnya dia bilang saya mau pacaran tapi nikah. Saya pikir usia saya waktu itu masih 23 tahun Bapak Ibu. Dan mau 23 tahun, tetapi saya pikir kalau saya bilang saya nggak siap, saya tahu ada kawan kantor saya naksir juga sama dia. Jadi saya bilang oke, siap, daripada nanti diembat sama kawan saya. Oke, siap. Saya pikir nanti juga lu lupa lah ya mau ngajak nikah. Taunya enggak. Istri saya, pacar saya pada saat itu yang sekarang istri saya, anak dari pensiunan polisi, tinggal di Tanjung Priok. Dari kecil dia sekolah di SD Battle di Om Yori Tasik, di Gereja Battle Indonesia di Shalom. Karena Om Yori itu sekarang gereja sudah 56 tahun ya, sejak masih GBIS, belum jadi GBI. Priuk masih rawa-rawa sudah di situ, dan istri saya termasuk orang tuanya jemaat yang awal-awal di Shalom. Ya, dan akhirnya dia nagih saya untuk nikah, dan saya bilang bagaimana kalau kita berdua kalau jadi karyawan kita nggak bisa punya modal buat nikah. Gimana kalau kita berdua keluar, kita bikin usaha bersama untuk cari modal buat nikah. Akhirnya dia setuju, kami ngadep bos marah-marah karena kita mau resign. Katanya ini gara-gara perempuan ini Jeffrey jadi rusak nih. Udah, kamu aja, Jeffrey harus tetap tinggal bekerja karena customer saya paling banyak. Waktu itu saya sudah dikasih fasilitas mobil dari kantor, gaji sudah ya lumayan lah pada saat itu, tetapi karena cinta itu buta Bapak Ibu, akhirnya kami tetap bulat mau keluar, dan kami akhirnya memulai usaha tahun 2001 awal di ruang tamu di rumah istri saya di Tanjung Priok, masih pacar waktu itu, dan akhirnya Desember 2001 kami sudah bisa melakukan pernikahan. Nah saudara, usaha yang dimulai dari hanya sekedar niat untuk cari modal buat nikah sampai detik ini masih ada Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari ini kami punya kantor di Singapura dari tahun 2002, kami ada kantor di Batam, dan saya mau katakan ketulusan itu sangat penting dalam banyak hal. Tuhan gak pernah akan menyia-nyiakan setiap doa, setiap iman saudara yang datang dengan tulus kepada Tuhan. Layani Tuhan. Kalau saudara hari ini menjadi karyawan, lakukan pekerjaan saudara, tanggung jawab saudara dengan tulus. Jangan hitung-hitungan. Saya dulu ketika jadi karyawan sebagai sales, tapi ketika bagian warehouse gudang belum datang, saya turun ke gudang. Ketika harus ngambil barang ke bandara tapi supir lagi pada keluar, saya bawa mobil truk ke bandara. Ketika kontainer keluar, tidak ada yang bongkar, saya pun bongkar. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk kita. Sehingga ketika saya buka usaha, saya sudah mengerti dan paham akan semuanya. Lakukan sesuatu itu tulus karena kita tidak akan pernah tahu itu akan berguna bagi kita di masa yang akan datang. Seperti seorang janda yang miskin ini, dia datang tentu dengan kepolosannya, tetapi dia memberikan semua yang dia punya yang berharga. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu layak menerima yang berharga itu dari hidupnya. Tuhan itu tidak layak menerima sesuatu yang kita lakukan dengan setengah-setengah. Karena kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan hitung-hitungan dengan kita. Tetapi ketika kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga enggak akan hitung-hitungan dengan kita. Tapi mungkin saat ini kita belum mengalaminya. Tetap sabar, setia. Karena suatu saat ada waktunya Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara, saya bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan, saya mau bilang, saya melayani Tuhan juga adalah bentuk dari upaya saya untuk balas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya mau katakan, seberapa kuat, seberapa keras usaha kita untuk balas kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, aku ingin menceritakannya, aku ingin memberitakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya. Amin ya saudara ya. Makanya kalau kita bersungut-sungut dengan keadaan kita, mungkin yang harus dirubah adalah mindset kita. Dari bersungut-sungut, kenapa kita nggak bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan kita? Walaupun Tuhan sudah berkati kita pun, kita jangan menjadi orang yang sombong dan merasa ya aku layak karena saya yang kerja keras. Enggak, semua itu berasal daripada Tuhan.
Kalau Tuhan percayakan, itulah kepercayaan Tuhan yang Tuhan mau engkau tetap bertanggung jawab di dalamnya dan gunakan itu untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Tentu Tuhan berkati kita karena ada maksud Tuhan kan. Bukan agar kita ya petantang petenteng mempertontonkan kekayaan kita dan lain sebagainya. Saya bilang sama anak saya yang kuliah di Kanada, saya nggak pernah terbayang bisa membiayai kuliah anak sampai ke luar negeri. Saya bilang sama anak saya yang pertama, Aubrey, sekolah atau kuliah, terserah kamu mau kuliah di mana. Papa dan mama akan kerja keras. Dulu papa nggak punya kesempatan untuk kuliah karena nggak punya uang. Tapi saya baru saja lulus di Seminari Bethel, baru ujian skripsi sudah lulus bulan Januari lalu. Karena dulu ketika sudah punya uang, keasikan cari duit, udah lupa mau sekolah ya Bapak Ibu. Tetapi apalah gelar kalau kita tidak punya ketulusan di dalam Tuhan ya. Itu kan masalah kesempatan ya sekolah ya Bapak Ibu ya. Dulu saya sudah kuliah tapi gak punya uang. Nah sekarang saya bilang sama anak saya, Aubrey mau kuliah di mana saja silakan ya. Lalu akhirnya ketika kami pernah ke Kanada, lihat ada satu university yang bagus karena University of British Columbia itu salah satu yang terbaik di dunia. Dan akhirnya dia coba apply, waktu itu pertama di Amerika sudah keterima di Chicago. Tetapi tadinya sudah mau Chicago saja karena sudah bayar uang kuliah. Tetapi beberapa minggu kemudian keluar pengumuman dia diterima di University of British Columbia itu. Karena cukup sulit, apalagi yang fakultas bisnis, namanya Sauder Business of School itu memang salah satu yang terbaik, diterima dan akhirnya dia pilih di situ. Saya bilang, Aubrey kuliah yang benar, Papa tidak suruh kamu harus menjadi cum laude atau yang terbaik. Kalau ada tugas, kerjakan. Tetapi juga jangan stres kuliah. Harus ada waktu untuk having fun sama teman-teman. Jangan stres kuliah ya. Papa dulu waktu sekolah ujian gak pernah belajar. Ya, belajar sih cuma sebentar. Tetapi besoknya bisa. Ya kelihatan dari muka pintar ya Bapak Ibu ya. Yang setuju katakan amin. Dan saya bilang jangan stres. Kemarin teleponan. Waktu itu pertama dia masih sendiri, sekarang sudah ada adiknya berdua. Dia telepon mamanya bilang lagi banyak tugas, stres juga lah, belum di apartemen harus cuci piring, harus beresin lain sebagainya. Dan ketika mamanya cerita sama saya, mamanya nangis, rasanya pengen ke sana. Saya bilang nggak usah khawatir, anak-anak itu biar belajar bahwa ada saatnya mereka juga harus bukan menderita ya, tetapi belajar dari setiap pengalaman dalam kehidupan mereka. Karena kalau di sini kan bangun tidur ya kasih tinggal, ada pembantu yang akan beresin. Mau makan ya istilahnya tinggal buka mulut. Karena ada yang menyiapkan. Tetapi kan di sana kalau belanja terus di luar makan mahal. Jadi mereka kadang harus belajar dari YouTube, masak dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang akan mendewasakan mereka nanti di masa yang akan datang. Itu akan menjadi cerita dan pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Walaupun kuliah kayaknya wah enak ya di luar negeri, tapi sebenarnya penderitaannya juga luar biasa. Apalagi kuliahnya harus bahasa Inggris, bikin tugas, ada standar yang khusus, tugasnya banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini ya kita bisa mengalami apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, mari nikmati dan lakukan semuanya dalam ketulusan. Ya, yang berikutnya doa dan pujian yang apa? Doa dan pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang dapat mengubahkan. Ya, a fervent prayer. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi sangat besar kuasanya. Saya percaya ibu tadi berdoa, oh ular, untung ular tidak berubah jadi tongkat Musa. Ya. Tetapi karena doa ibu mundur-mundur, balik belakang gak lihat ada mobil. Tapi doa itu pasti sungguh-sungguh ya ibu. Tetapi jangan ketemu ular dulu baru doa sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Mari kita berdoa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata doa orang yang benar. Maka hiduplah benar dulu, baru doa kita akan sangat besar kuasanya. Ya, doa dan pujian yang sungguh-sungguh ditandai dengan adanya apa? Gairah dan semangat yang diekspresikan kepada Tuhan. Saya tadi senang ketika lihat ada bapak ibu yang loncat-loncat nari dan tepuk tangan dengan penuh excited gitu ya. Itu merupakan ekspresi kita kepada Tuhan.
Ya, jangan diam aja, ekspresikan, lampiaskan itu. Ya, tetapi ya bukan hanya sungguh-sungguh itu bukan hanya indikatornya ketika kita menangis lalu kita tepuk tangan, enggak juga, tapi ketika kita ada di rumah dalam kamar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh pasti didengar oleh Tuhan. Ketika kita berdoa dan doa itu betul-betul keluar dari hati kita, saya percaya itu sangat sulit membuat kita untuk berdiam diri. Kita pasti akan sangat sulit juga mengontrol suara kita. Makanya saudara jangan heran kalau kita lagi ada doa dan penyembahan, ada orang-orang yang bisa sampai ketawa loh Bapak Ibu Saudara ada. Bahkan sampai ada yang berdiri menari-nari karena dia nggak bisa lagi menahan gerakan Roh Kudus itu di dalam dirinya. Betul nggak saudara? Pernah lihat kan saudara ya? Ada orang yang bisa menangis, meronta-ronta, itu adalah bentuk ekspresi kita ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, seorang bernama Woodrow Kroll dia berkata, fervent prayers produce phenomenal results. Artinya doa yang sungguh-sungguh menghasilkan hasil yang fenomenal. Kalau saudara ingin perubahan yang dahsyat dalam hidup saudara, saudara menginginkan doa atas setiap pergumulan saudara, doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan, ayo kita, doanya kapan? Kalau pas makan aja. Doa makan pun cepat, Tuhan berkati makanan dalam nama Yesus, amin, karena udah lapar. Tapi juga doa yang sungguh-sungguh juga bukan berarti doa yang panjang saudara. Mau doa makan tapi doa syafaat, segala negara didoakan. Iya kan? Segala cuaca didoakan, padahal cuma mau makan saudara. Ya, doa yang sungguh-sungguh juga bukan ditandai dengan fasih berbicara. Tuhan Yesus yang ada di tempat yang maha tinggi. Ketika aku melayangkan pandanganku keluar jendela, aku melihat matahari yang terbit di ufuk timur. Tuhan kalau bisa ngomong, Tuhan akan bilang, apa gua harus bilang wow gitu? Kan enggak. Doa yang sungguh-sungguh adalah keluar dari dalam hati kita. Hasil apa yang saudara butuhkan dalam hidup saudara hari ini? Hasil yang seperti apa yang saudara butuhkan untuk gereja saudara hari ini? Tentunya hasil yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari doakan dan biar doa kita itu betul-betul powerful di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, doa seperti apa dan pujian seperti apa yang menghasilkan perubahan? Tentu doa dan pujian yang disertai dengan tindakan, action prayer. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percuma saudara kalau berdoa agar hidupmu berhasil, tetapi engkau malas. Betul enggak saudara? Tetapi doamu kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku berhasil dalam pekerjaanku. Tuhan, usahaku biar laris Tuhan. Daganganku laris. Dalam nama Yesus aku percaya. Tetapi kerjaannya malas-malesan. Kerja jadi karyawan, datang terlambat, pulang paling duluan. Sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam. Tapi mimpinya mau berhasil, mau sukses, mau kaya raya. Mimpi, saudara. Anak muda, ada anak muda di sini. Mau berhasil hidupnya? Iya, jangan main game online terus-menerus. Cuma berhenti main game pada saat mau makan saja. Kadang-kadang makan pun di depan layar komputer. Anak saya tuh yang laki-laki di kamar terus, tapi saya bilang namanya Raguel. Well, Papa gak larang kamu main. Tetapi ingat waktu. Kalau mau ada ujian, belajarlah. Ada waktu juga lihat papa mama di rumah. Karena di rumah sekarang udah sepi, anak 2 cewek kan lagi di luar. Cuma tinggal anak saya yang laki-laki. Ada anak angkat saya, anak keempat, seekor anjing. Saudara. Ya, dan anjing ini yang memang istri saya sekarang lagi sayang banget sama dia. Beberapa bulan lalu dirawat di rumah sakit hewan saudara. Waktu mau dirawat pun antri kayak manusia karena lagi full rumah sakitnya, kamar rawat inapnya. Ketika dirawat, ketika saya pulang ke rumah, habis pelayanan malam-malam saya masuk ke kamar, istri saya lagi di depan laptop. Tapi begitu saya buka kamar, depan laptop dia lagi nangis. Saya bilang, loh kenapa? Nama anjing kami Archie. Archie katanya. Nah kenapa, kan Archie lagi dirawat? Iya. Sedih katanya lagi dirawat anjingnya.
Lalu saya bilang, kalau gue sakit kayaknya lu gak nangis kayak gitu deh. Ya, jadi saya bilang sama anak saya yang laki-laki, main game online gak apa-apa, papa gak larang. Karena kita larang pun gak bisa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus kasih tahu apa yang benar, kita kasih guidance kepada dia. Bahwa boleh main, papa gak larang, tetapi harus ingat waktu, ada waktu juga harus bisa luangkan bersama papa mama. Dulu ketika masih kecil maunya nempel terus sama kita, sudah agak besar, sudah mulai keluar kumis, udah gak mau ya. Kadang-kadang anak kan sudah puber, bersentuhan dengan papa mama pun dia agak risih. Nah itu kita harus paksa. Sekarang dulu maunya terus-terusan, sekarang gak betah lama-lama dengan kita, maunya balik ke kamar, main game online. Bahkan ketika sekolah masih online, lagi jam sekolah, dari dalam kamar dia berisik, suaranya kedengaran sampai di luar. Oi, ayo ikut gua ya naik ke mobil ini ya, gua yang nyetir, gini. Lalu saya buka, lagi sekolah bukan? Iya sekolah, tapi kok teriak-teriak? Iya sekolah tapi sambil main game katanya sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan mana? Kawan-kawan satu kelas katanya. Jadi mereka tetap layar terbuka, on cam, tetapi sampai di sini aja Bapak Ibu. Tetapi di sebelah sini ada game online, jadi main sama teman-teman satu kelas yang lain. Luar biasa. Kalau zaman dulu kita mana bisa ya. Nah tapi saya ingatkan anak muda kalau mau sukses berhasil, you must do something. Kerja keras. Apalagi mimpinya berhasil tetapi kerjanya main game online sampai jauh larut malam, bangunnya siang cuma buat makan siang, lanjut lagi main game online. Bisa berhasil enggak? Enggak lah. Hanya segelintir orang gamers yang berhasil. Kalau kita lihat di YouTube ada. Tapi kan dari jutaan orang yang main game, apakah semua berhasil? Enggak juga. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang mengambil tindakan. Benjamin Disraeli dia berkata, action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Bahwa tindakan kita belum tentu selalu akan membawa kebahagiaan, tetapi tidak akan pernah ada kebahagiaan tanpa adanya sebuah tindakan. Ya, amin. Kita kan harus tunjukkan, praktekkan dan ekspresikan cinta kita. Suami mengasihi istri, ya nggak mungkin cuma sekedar kata-kata lip service, tetapi harus kasih bukti, ya perhatian, harus ditanya. Ya samalah kayak di pos satpam, wajib lapor 1 kali 24 jam. Saya kalau lagi pelayanan keluar kota, kalau tidak kasih kabar ke istri, langsung ngambek tuh. Wah lu kalau pelayanan sibuk lah inilah. Oke siap, lapor komandan. Ya lagi di sini, sudah sampai di hotel mau tidur harus lapor. Ya maka saudara, kalau kita mau doa pujian kita dijawab oleh Tuhan dan menghasilkan perubahan, lakukan sesuatu. Jangan mau kalah dengan situasi, kondisi yang sedang kita hadapi. Lakukan sesuatu. Ada masalah, lakukan sesuatu. Ada pergumulan, lakukan sesuatu. Hadapi itu, jalani itu. Cari jalan keluar. Jangan cuma berdoa, ya Tuhan turut campur tangan. Tetapi Tuhan juga perlu turut campur tangannya kita yang menghadapi persoalan itu untuk bersama-sama dengan Dia menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa biar kita menjadi pendoa, penyembah-penyembah Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, yang penuh dengan ketulusan, ya, kesungguhan dan mau bertindak dengan iman sehingga mengubahkan banyak hal menjadi lebih baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Hamba berdoa biar firman yang kami dengar menjadi rema dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Ketika kami mengangkat doa dan pujian di hadapan Tuhan, biar itu dapat membawa perubahan. Ada banyak hal yang kami inginkan dalam hidup ini, tetapi kami tahu dan percaya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau juga tergenapi setiap rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja, tetapi kami juga mengambil bagian di dalamnya. Sehingga ada perkara-perkara yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati. Apa yang telah Tuhan sediakan, itu yang kami raih dan kami peroleh dalam hidup ini. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini.
dalam setiap kehidupan mereka. Engkau Allah yang turut bekerja dalam setiap kerinduan mereka, dalam kehidupan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang akan menggenapi semuanya. Setiap masalah, pergumulan, Tuhan yang akan membawa jalan keluar, memberikan solusi. Untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang ada. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja di tempat ini, sehingga mengembang ke kiri dan ke kanan, banyak jiwa boleh datang bertobat kepada Tuhan melalui pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.